Bang Boy, berangkat dulu. Dek, salim dek. Dede, salim dek. Salim dek. Salim. Dadah. Banyak-banyak. Dadah dulu, Cuk. Berangkat kerja dulu guys. Jalan kaki aja karena jaraknya gak terlalu jauh. Oh ya, bagi yang belum mendapatkan pekerjaan, semoga segera mendapatkan pekerjaan. Dan yang sudah mendapatkan pekerjaan, semoga kerja selalu diberi kelancaran ya. Nah, sampai guys. Welcome to percetakan Indies. Wis, lagi pada sibuk nih. Oh, ini paket yang udah siap kirim. Oke, sip. Gimana hari ini? Ada banyak yang order? Alhamdulillah ada. Bagaimana nih kondisi di atas? Ternyata ini ada paket yang belum disimpan di bawah. Jangan sampai ketinggalan ya guys. Siap bos. Mana ini yang tugas cetak? Sakit bos. Innalillahi. Cek dulu. Barangkali udah ada yang siap cetak nih. Jadi gini guys, ini tempat kerja aku sehari-hari. Tempatnya seru banget. Soalnya orang-orang kreatif kumpul di sini. Tugas utama kita tuh ngembangin ide konsumen jadi desain. Terus diwujudin jadi produk sesuai pesanan mereka. Tapi jujur, tempat ini bukan cuma sekedar tempat cari rezeki, tapi juga jadi ruang belajar. Banyak banget ilmu baru yang bisa aku dapat, terutama soal gimana caranya jalanin usaha. Asiknya lagi, aku bisa ngelihat sendiri gimana konsumen yang awalnya baru mulai, lama-lama berkembang, bahkan ada yang sukses banget. Kalau lagi ngobrol sama mereka, biasanya mereka cerita banyak hal soal usaha yang dijalanin. Nah, dari obrolan itu kadang ada yang bisa aku terapin buat kemajuan percetakan ini. Memang nggak semua cocok karena beda bidang. Tapi beberapa tips dan pengalaman dari mereka ada juga yang pas banget buat dijalanin. Oh ya, sekarang ke bawah lagi aja deh. Ada konsumen baru nih. Alhamdulillah. Bentar. Kok kayak kenal ya? Bener aja. Ternyata dia itu teman lama aku guys. Kadang suka ada momen unik kayak gini. Ketemu orang yang udah lama banget gak ketemu, malah ketemunya di tempat kerja. Jadi teman aku ini datang buat bikin stiker. Katanya mau ditempel di cup minuman buat usahanya. Bayangin, lebih dari 15 tahun gak ketemu, tiba-tiba muncul lagi. Dan sekarang dia udah keren banget usahanya. Jujur, aku antara bangga sekaligus kagum. Soalnya dulu waktu sekolah, dia gak pernah masuk ranking 10 besar. Bahkan bukan dari keluarga berada juga. Tapi siapa sangka, sekarang usahanya bisa gede banget. Yang bikin makin kaget, di daerah ini dia mau buka outlet ke-200. Jadi ceritanya 10 tahun lalu dia pindah ke luar kota buat ngerintis usaha. Dan sekarang balik lagi ke sini untuk kembangin bisnisnya. Yang menarik, untuk urusan percetakan dia nggak nyuruh karyawannya, tapi datang sendiri cari tempat terdekat. Mungkin emang gaya kerjanya begitu, turun langsung. Nah, momen kayak gini tuh bener-bener jadi sumber ilmu buat aku. Rasa penasaran aku langsung gede. Jadi aku ajak ngobrol panjang lebar. Dari situ banyak banget informasi berharga yang bisa aku dapetin tentang gimana dia bisa jalanin usaha sampai segede itu. Jadi ceritanya, dia tuh awalnya cuma jualan minuman saset yang diseduh di pinggir jalan. Dari situ aja aku udah bisa lihat kalau dia berani banget gak malu sama sekali. Mohon maaf ya, di dunia ini masih banyak orang yang ngeremehin jualan kayak gitu. Nah, walaupun di sekolah dia nggak pernah kelihatan pintar di pelajaran, ternyata dia cerdas dengan caranya sendiri. Dia nggak cuma nunggu di satu tempat, tapi pinter milih lokasi yang rame dan tepat. Bukan asal rame, tapi rame yang orang-orangnya gampang haus dan butuh minum kayak di area olahraga.
tempat orang kerja, dan spot-spot lain yang pas banget. Soal harga juga cerdas. Modal 1.000 bisa dijual 2.000 sampai 2.500 bahkan 4.000. Jadi ngambil keuntungan kotor sekitar 100% sampai dengan 200%. Dengan harga segitu, orang nggak mikir panjang karena memang mereka butuh minum, butuh ngilangin haus, butuh kesegaran. Dari sini aku dapat poin penting. Pasarkan produk ke orang yang memang butuh. Dalam istilah bisnis, ini namanya market fit atau nyari target market yang pas. Jadi setelah dia nemuin lokasi yang pas dari berbagai tempat yang sering dia jajal buat jualan, di situ juga dia mulai ngitung hasil tabungan usahanya. Dari situ dia beraniin diri buat sewa tempat tetap alias buka outlet yang lebih rapih dan dikemas keren. Artinya dia benar-benar nunggu momen yang tepat sama lokasi yang strategis, baru deh ngembangin usaha. Dan kerennya lagi, semua itu dia lakuin dari hasil tabungan usahanya sendiri, tanpa harus nambah beban atau ngutang. Banyak orang mikir kalau mau usaha itu harus nunggu punya modal gede dulu, baru bisa jalan. Padahal yang dia terapin ini lebih ke bootstrapping alias ngerintis bisnis dengan modal seadanya. Hasil nabung sambil muter terus dari keuntungan. Karena niatnya pengen bikin outlet kelihatan keren, akhirnya dia datang ke percetakan buat nge-branding usahanya. Mulai dari bikin spanduk biar outletnya gampang dilihat orang, stiker buat cup minuman, daftar harga biar jelas, sampai bikin seragam kerja supaya kelihatan profesional. Dan menariknya lagi, modal untuk semua ini nggak besar-besar amat, jadi nggak ganggu jalannya usaha yang udah ada. Hasilnya, outlet jadi gampang dilirik orang. Tapi gak berhenti di situ. Dia juga main di sisi produk. Misalnya minuman A ditambah Oreo, minuman B ditambah kelapa muda, dan variasi lain yang bikin produknya beda. Jadi secara gak langsung dia menciptakan menu baru yang unik dibanding outlet lain. Buat aku ini ilmu baru banget. Karena jujur, selama ini aku mikir kalau mau mulai usaha tuh harus punya produk yang benar-benar beda dulu. Padahal ternyata bisa juga dengan cara diferensiasi atau bikin inovasi kecil yang ngasih nilai tambah ke produk yang udah ada. Setelah outletnya dibikin branding sama percetakan, otomatis dia udah punya desain-desain kece buat dipajang. Nah, dari situ dia lanjut bikin media sosial supaya usahanya makin dikenal luas. Jadi orang-orang gak cuma tahu dari spanduk atau outlet langsung, tapi juga bisa ngepoin dulu di dunia online. Uniknya dia nggak bikin akun baru, dia malah pakai akun pribadi yang udah ada, terus diganti jadi akun bisnis. Katanya biar nggak ribet mulai dari nol cari follower. Bener juga sih, lebih cepat kelihatan orang karena follower lamanya langsung jadi audiens awal. Toh kalau mau akun pribadi lagi kan tinggal bikin baru, terus ngajak teman-teman buat follow, praktis banget. Dari sini aku jadi sadar, jualan minuman di outlet aja tetap butuh promosi lewat media sosial. Walaupun nggak ada transaksi langsung di sana, minimal orang jadi kenal, tahu menu, dan tahu lokasi outlet. Kalau mau ditambahin nilai lagi ya bisa aja nanti main di sistem COD atau delivery order. Intinya yang dia lakuin ini udah masuk ke strategi digital marketing sederhana. Nggak perlu ribet, tapi efektif buat bikin usahanya gampang ditemukan orang. Udah paham main di digital marketing, ternyata peluang baru datang lagi, yaitu dengan adanya GrabFood, GoFood, dan platform sejenis. Si cerdas ini langsung gercep daftar jadi merchant di sana. Dan bener aja, boom! Dia nggak perlu repot antar pesanan sendiri. Penjual langsung naik berlipat, omset pun ikut melambung. Dari situ dia mulai berani ekspansi. Outlet kedua, ketiga, sampai akhirnya tembus ratusan outlet di berbagai daerah. Semua karena ngerti cara memanfaatkan teknologi dan peluang yang ada. Kalau dilihat dari kacamata bisnis, langkah ini masuk ke strategi O2O ya, online to offline, yaitu memanfaatkan platform online untuk ngedorong penjual offline. Plus dengan bergabung di ekosistem food delivery platform, otomatis usahanya jadi lebih scalable ya, dan gampang diduplikasi ke banyak lokasi. Katanya dari satu outlet dia bisa mengantongi penghasilan 300.000 sampai dengan 1 juta per hari. Jadi jika diambil minimalnya aja 300.000 per hari kali 200 berarti 60 juta per hari. Amazing.
Di akhir obrolan, aku mengajak kerjasama dan menawarkan diri untuk menyediakan perlengkapan promosi di media cetak usahanya dia. Gimana guys? Apakah ada yang bisa diambil untuk memajukan usaha teman-teman atau melangkah untuk membuat usaha dari cerita tadi? Nah, sekarang balik lagi kerja, aku mau pastikan dulu ke semua yang ada di percetakan ini, apakah semua pesanan yang mau diambil hari ini atau besok udah dikerjakan atau belum? Gimana guys? Aman? Aman bos. Kalau sudah aman, saatnya pulang.